Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat SS yang saya hormati dimanapun berada. Pada hari ini saya akan membahas terkait dengan perjanjian perceraian, ya, termasuk juga pelepasan tanggung jawab suami terhadap seorang anak. Nah, apakah perjanjian ini sah atau tidak? Karena ini banyak sekali ya terjadi ya. Jadi begitu gampangnya seorang istri yang kawin siri itu diceraikan. Jadi cukup ditalak, cerai, sudah bercerai. Bahkan ada juga yang menceraikan lewat media sosial ya dan lain sebagainya. Nah, jadi ini menjadi perhatian ya bagi orang tua yang mempunyai anak gadis agar lebih berhati-hati di dalam mengawinkan anaknya kalau kawin sirih ya. Walaupun perkawinan itu sah secara agama. Nah, di dalam kasus ini ada cerita ya. Jadi ada pasangan suami istri yang sudah lama tidak memiliki anak, apalagi seorang ayah ini merupakan suatu pemimpin perusahaan yang besar ya. Nah, karena sudah lama tidak memiliki anak, dia ingin mempunyai anak. Nah, sehingga dia ada tertarik dengan salah satu karyawati di perusahaan tersebut, kebetulan gadis, sehingga dinikahi secara sirih, secara agama ya. Nah, setelah menikah sudah tidak lama kemudian mereka mempunyai anak ya, mempunyai anak dan mereka bahagia. Nah, entah kenapa perkawinan maupun anak mereka ini akhirnya diketahui juga oleh istri yang pertama. Sehingga istri yang pertama ini sangat marah kepada suaminya. Sehingga dia meminta supaya suaminya menceraikan ya istrinya dan juga untuk melepaskan anaknya. Jadi dia nggak mau ada anak ya di dalam perkawinan yang pertama tersebut. Nah, itulah kejadiannya. Sehingga si suami ini menuruti apa kemauan istri yang pertama, dibuatkanlah suatu perjanjian. Jadi perjanjian kesepakatan antara si suami dengan istri yang kedua. Nah, isi perjanjian itu antara lain mereka resmi bercerai ya. Setelah perjanjian ini ditandatangani, yang kedua, anak tersebut menjadi tanggung jawab istri sepenuhnya. Si suami tidak bertanggung jawab lagi, baik dari segi pendidikan, dari segi nafkah, dari segi perlindungan dan lain sebagainya. Dan si suami memberikan uang 100 juta rupiah. Nah, itulah inti perjanjian tersebut. Nah, di kemudian hari karena si istri yang kedua ini sudah diceraikan, tidak ada pekerjaan, menghidupi seorang anak kecil, sehingga dia merasa keberatan dengan isi perjanjian tersebut. Nah, bagaimana supaya isi perjanjian itu batal ya, karena dianggapnya tidak seimbang dan juga merugikan bagi anak. Ya, si mantan istri yang kedua ini melakukan gugatan ke pengadilan. Nah, di pengadilan lah saya kebetulan pada waktu itu menjadi ahli ya, ahli diminta oleh lawyernya, sehingga ada beberapa hal yang kita utarakan demi rasa keadilan ya. Sebab selama ini memang menurut pendapat dari sang lawyer, baik dari segi majelis hakim pada waktu itu ya, seolah-olah tidak berpihak kepada si mantan istri siri yang diceraikan ini, apalagi terhadap anak tersebut. Seolah-olah mereka ini hanya dianggap tanda kutip sebagai pelakor ya. Nah, sehingga minta keterangan ahli di dalam persidangan tersebut ya. Nah, adapun yang kita harus bahas dalam kesempatan ini adalah pertama, kita harus mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 terkait dengan perkawinan siri atau anak di luar kawin ini sudah diatur, yaitu di dalam pasal 43 ayat 1 ya. Kita lihat di sini
anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nah, artinya dia tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, ya. Nah, ini kita garis bawain dulu, ya. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, kita melihat dari segi hukum Islam. Dari hukum Islam, karena perkawinan ini adalah perkawinan secara Islam, perkawinan syiri, kita harus lihat, ya. Pertama, seorang anak akan dianggap sebagai anak sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu 6 bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Jadi kalau anak itu lahir setelah 6 bulan atau setelah 180 hari dari pernikahan kedua orang tuanya, maka secara Islam dikatakan anak itu adalah anak sah, ya. Nah, ini yang harus kita ketahui dulu. Status nasab ini jelas sangat penting dalam Islam. Jadi kalau dia itu dianggap anak sah, maka dia mempunyai status nasab kepada kedua orang tuanya, ya, baik hak maupun kewajiban. Nah, tapi kalau dia dianggap bukan sebagai anak sah, artinya dia lahir sebelum 6 bulan atau sebelum 180 hari dari pernikahan orang tuanya, maka ini dianggap sebagai anak zina atau dia tidak mempunyai status nasab dengan ayahnya, ya. Jadi ini juga yang menjadi perhatian. Kita juga mengacu kepada pasal 284 KUH Perdata. Di dalam pasal 284 KUH Perdata, ya, disebutkan dengan pengakuan maka anak luar kawin dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Nah, jadi anak luar kawin itu kalau dalam KUH Perdata namanya anak zina. Itu dapat diakui menjadi anak luar kawin yang diakui, ya. Sehingga dia sama dengan anak sah. Nah, di dalam kasus ini kita tidak membahas anak zina karena jelas perkawinan orang tuanya sah secara agama. Bahkan tadi dikatakan di dalam hukum Islam, anak itu kalau dia lahir lebih dari 6 bulan atau 180 hari dari pernikahan kedua orang tuanya, maka dia mempunyai anak sah dan dia mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan, ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana terkait dengan undang-undang yang sekarang ini. Nah, di dalam undang-undang perkawinan yang sekarang ini, ya, jadi yang saya bacakan tadi dalam pasal 43 itu sudah diamandemen oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Sudah diamandemen oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 PUU 8 Romawi 2010. Jadi dapat katakan di sini, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya. Nah, jadi pasal 43 setelah diamandemen itu menyatakan bahwa anak luar kawin itu sepanjang dia dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan atau berdasarkan bukti lain menurut hukum, maka dia dianggap anak sah, ya. Jadi diakui oleh ayah ibunya. Nah, juga di dalam hukum Islam jelas kalau dia lebih dari 6 bulan atau 180 hari, maka dia menjadi anak sah. Nah, kalau begitu bagaimana keterkaitan dengan perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa si ayah, ya, tidak mengakui atau tidak bertanggung jawab, ya, terhadap nafkah, terhadap pendidikan, perlindungan terhadap si anak. Nah, kita harus lihat dulu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Jadi di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tersebut adalah anak itu wajib mendapat perlindungan dari kedua orang tuanya, baik perlindungan dari psikis, perlindungan dari fisik, juga perlindungan nafkah, juga kebutuhan terhadap pendidikan sampai dia dewasa. Nah, menjadi kewajiban dari kedua orang tuanya. Nah, itu kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kalau saya lihat di dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak ini, tentunya kalau terkait dengan kesepakatan, oke, mereka sepakat walaupun sebenarnya si istri merasa agak lebih ditekan ya, karena dia menandatangani itu dengan terpaksa. Tapi dari segi kausa yang halal, kalau kita mengecek kepada pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian itu pertama adalah unsur subjek, ya, cakap, sepakat. Yang kedua unsur objek, kausa yang halal, ya, objek tertentu. Nah, jelas dalam perjanjian ini bertentangan atau tidak memenuhi syarat kausa yang halal. Karena apa? Karena perjanjian ini bertentangan dengan undang-undang perkawinan, bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak, juga bertentangan dengan konstitusi, yaitu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, artinya perjanjian ini batal demi hukum. Nah, untuk itulah kita ya, atau ke depan ya, sebagai supaya ini mendapat perhatian semuanya kepada semua pihak. Pertama, kita hati-hati di dalam melakukan perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatat ya. Apabila sudah terjadi, hati-hati juga kalau membuat suatu perjanjian ya, apalagi sudah memiliki anak. Jadi anak itu hasil perkawinan secara agama pun dapat dikatakan anak sah ya, baik bagi bapaknya maupun ibunya, sepanjang dia dapat dibuktikan secara hukum ataupun berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi inilah sedikit pengetahuan kepada Bapak Ibu sekalian, masyarakat, agar video singkat ini bisa bermanfaat. Jadi silakan kalau ada pertanyaan kita bisa tanya jawab. Untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat yang lain, silakan di-share ya, di-subscribe bagi yang belum men-subscribe. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.